Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat bahwa bulan ini menjadi bulan yang sangat mulia. Jadi amal soleh pada awal bulan ini itu sangat dihargai dan sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amal-amal soleh yang disukai kita laksanakan pada bulan atau 10 awal bulan Zulhijjah ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa di antara amal soleh yang sangat mulia yang dilakukan oleh Nabi juga adalah kita berpuasa pada awal ataupun 9 hari bulan Zulhijjah ini. Bagi yang mampu untuk berpuasa 9 hari, maka sunnah kita melaksanakan puasa 9 hari. Bagi yang tidak mampu, maka laksanakan paling kurang kita berpuasa Senin dan Kamis pada 10 awal Zulhijjah ini. Kalau tidak mampu juga atau mau kita menjaga, maka jaga nanti kita puasa hari Tarwiyah dan juga hari saat wukuf 9 Zulhijjah. Itu jangan kita lewatkan untuk nanti kita berpuasa pada 9 Zulhijjah pada saat hari wukuf atau 9 Zulhijjah, walaupun tidak berbarengan dengan wukuf di Arab Saudi, karena penanggalannya dilihat kepada 9 Zulhijjah di tempat waktu kita masing-masing. Nah, kemudian kata para ulama, disukai amal soleh kita laksanakan di awal bulan Zulhijjah ini 10 awal adalah dengan memperbanyak takbir, ya, memperbanyak takbir. Takbir sudah boleh kalau kita ingin memperbanyak takbir dari awal ini, dari saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Mau takbir seperti takbir hari raya itu boleh dan disukai, memperbanyak takbir. Karena sebahagian para ulama ini termasuk di antara sunnah-sunnah yang sudah tidak terlihat lagi. Awal Zulhijjah seperti ini, orang ingin bertakbir diperbolehkan dan disukai dia mulai bertakbir, karena kita akan menyongsong hari raya besar, hari raya akbar, Aidul Akbar. Itu adalah hari raya Aidul Adha, itu adalah hari raya akbar. Jadi mau bertakbir di awal saat ini itu disukai, kita bertakbir hari raya besar. Dan kita hari rayanya nanti mulai dari tanggal 10 Zulhijjah kita berhari raya sampai 3 hari kemudian Ayyamut Tasyriq, itu hari raya. Tidak boleh berpuasa sampai 4 hari adanya. Puasa 9 hari awal silahkan, lalu kemudian tidak boleh puasa 4 hari setelah itu. Berbeda dengan Aidul Fitr. Kalau Aidul Fitr itu enggak boleh puasanya cuma 1 hari saja, yaitu hari 1 Syawal. 2 Syawal sudah dianjurkan untuk mengambil 6 hari puasa, 6 hari Syawal. Cukup 1 hari saja. Kalau libur pun cukup 1 hari saja libur. Tapi kalau Aidul Adha itu puasanya apa? Kita berhenti puasa 9 Zulhijjah, lalu 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 itu Ayyamut Tasyriq, tidak boleh puasa. Karena itu Ayyamut Tasyriq, hari makan dan minum, tidak boleh berpuasa sama sekali. Jadi kalau libur, berapa hari libur? 4 hari liburnya. Karena itu hari makan dan minum, dan dia adalah Aidul Akbar, hari raya besar di dalam Islam. Disuruh untuk kita menjadikan hari raya ini hari besar, ya, bukan hari kecil. Hari raya besar, dan kita bersemangat merayakannya karena banyak makna-makna penting di belakang daripada Aidul Adha ini. Di antara makna pentingnya apa? Di antara makna penting di belakang Aidul Adha ini adalah
sempurnanya Islam kita amalkan di akhir tahun ini. Sempurnanya Islam kita amalkan di akhir tahun ini. Artinya pada saat terjadi haji, terjadi wukuf di padang Arafah, berarti kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di penghujung tahun 1444 Hijriah, kita masih mampu menjadikan Islam ini tetap eksis ada, menyatukan umat manusia di seluruh dunia. Dengan terjadinya wukuf di padang Arafah, Islam ini masih ada, Islam ini masih jaya. Ya, kita lakukan semua rukun-rukun Islam sampai haji sekalipun itu terlaksana di saat tahun ini. Itu adalah sebuah nikmat besar yang kita rayakan. Kita merayakannya. Alhamdulillah, kita masih menyatu. Islam masih menjadi agama yang kuat di bumi ini. Allah masih disembah, manusia masih mampu menjalin persaudaraan, silaturahmi, persaudaraan karena Allah di padang Arafah. Nah, ini menjadi hari raya besar. Makanya pemerintah kita meliburkan tahun ini hari raya Idul Adha sampai berapa hari? Baduro. Ini hari raya akbar ini. Hari raya akbar. Maka pemerintah kita dengan ini mengumumkan bahwa hari raya kita ini liburnya sampai berapa hari? Satu hari atau 2 hari? 2 hari ya. Nah, sudah resmi itu. Resmi ya. Rabu dan Kamis. Ya. Rabu dan Kamis sudah resmi 2 hari. Tinggal tambah 2 road. Ya, tinggal tambah 2 road. Apa tambah kero tak ayo ya. Ya, hanan juga oleh pemerintah tambah kero, berarti roh Jumat roh Sabtu. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan pemerintah kita khususnya di Aceh juga mampu dan bisa meliburkan sampai 4 hari, karena ini hari raya akbar. Khususnya libur, nggak mesti libur semua, cukup bagi yang merayakan Idul Adha saja. Jadi lapor saya merayakan Idul Adha, berarti ambil libur 4 hari. Yang tidak merayakan Idul Adha, ya silahkan kerja terus, cukup libur 1 hari saja. Nah, begitu ya. Nah, jadi ini adalah kita ingin memaknakan hari akbar, sehingga para ulama mengatakan takbir, tahmid ya, ini disukai kita perbanyak, dan juga tahlil mulai dari hari ini sampai seterusnya. Jadi kalau kemana-mana saja kita pergi, gak mesti harus di masjid, maka hari-hari kita hiasi dengan memperbanyak zikir, takbir, tahmid dan tahlil ini dalam keseharian kita sampai hari raya nantinya. Itu diantara juga amal soleh dalam menghiasi awal bulan ini yang disukai untuk kita laksanakan. Kemudian diantara amal soleh yang disukai kata para ulama adalah kita melaksanakan taubat, melaksanakan taubat pada mulai dari hari ini dan seterusnya, awal bulan ini, awal bulan Zulhijjah dan seterusnya. Kenapa? Ini kan masuk akhir tahun. Bulan Zulhijjah adalah bulan ke-12, bulan akhir tahun. Di dalam Islam, amalan catatan amalan kita itu dihitung dengan tahun Hijriyah, tahun bulan Qamariyah. Jadi tahunnya begitu dihitung di sisi Allah. Ya, karena penanggalan inilah yang dihitung. Karena ini penanggalan ibadah kita. Ibadah kita dihitung dengan bulan ini. Jadi semua rukun Islam itu bergantung kepada bulan Qamariyah ini. Nah, jadi umur kita juga
dihitung dengan bulan Hijriah ini. Zakat kita dihitung tahunnya adalah dengan tahun Hijriah juga, bukan tahun Miladiyah. Kalau kita membayar zakat, perhitungannya awal tahun, akhir tahun, bulan apa, itu kita keluarkan bulannya adalah bulan Qamariyah, bukan Januari, Februari. Lun kenang jaket itu kena buat bulan Oktober kan, kenang jaket buat bulan Zulqaidah, Zulhijjah. Nyan itulah waktu tempo jatuh perhitungan zakat kita. Saudara yang dimuliakan Allah. Jadi amal soleh kita itu dilihat kepada perhitungannya, kepada perhitungan seperti ini. Nah, jadi kalau demikian, taubat kita juga, taubat kita karena ini di akhir tahun, ayo kita, kata para ulama, untuk mensegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari awal bulan ini, karena ini masuk akhir tahun. Mudah-mudahan dosa kita, dosa yang kita lakukan pada tahun ini, sebelum berakhir tahun ini, lam sebelumnya ada je benepu ampun, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sigolong dan totul. Ya, ibaratkan kita punya hutang, sebelum akhir temponya selesaikan terus hutang kita, perbanyaklah taubat. Dan masalah taubat ini sudah kita bicarakan dalam beberapa pertemuan sebelumnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, hadis yang sahih dari Imam Bukhari, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthara min 70 marrah. Ya. Wallahi, Nabi bersabda dari Abu Hurairah, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah. Ya. Nabi bersabda, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku, ya, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah. Jadi Nabi memakai 3 penekanan di sini, ya. Jadi ketika Nabi bersabda mengatakan wallahi, demi Allah. Demi Allah kan sesuatu sumpah itu, sesuatu yang sangat meyakinkan, ya. Demi Allah, kata Nabi. Ini sesungguhnya aku, ya. Beliau memakai kata-kata inna untuk menunjukkan sebuah kepastian. Sesungguhnya, la astaghfiru pakai lam lagi, untuk apa? Lam taukid, untuk penegasan yang kuat lagi. Jadi sampai 3 penegasan. Nabi tegaskan, demi Allah, sesungguhnya aku, ya, beristighfar kepada Allah, dan wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya fil yaumi, dalam satu hari, akthar min 70 marrah, lebih dari 10 kali, lebih dari 70 kali. Sesungguhnya aku, kata Nabi, beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam satu hari, akthar min, lebih dari 70 kali. Jadi Nabi tidak kurang dari 70 kali Nabi beristighfar setiap hari dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah sampai 100? Sampai 100. Pokoknya tidak kurang daripada 70 kali. Itu setiap hari. Kalau Nabi mengatakan setiap hari, bagaimana dengan kita yang mungkin belum menyadari untuk bertobat kepada Allah kecuali di akhir tahun? Alhamdulillah, akhir tahun, awal Zulhijjah seperti hari ini, mulai memperbanyak istighfar. Enggak kurang daripada 70 kali kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
atau mungkin juga kita jaga 100 kali setiap hari, tidak pernah kita lupakan, apalagi lebih daripada itu. Nah, apa beda istighfar dengan taubat dalam hadis ini? Nabi mengatakan bahwa astaghfiru, aku beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Nabi mengatakan apa? Minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya tidak kurang daripada 70 kali, bahkan lebih. Apa bedanya istighfar dengan taubat? Kan sama saja, Ustaz. Inilah para ulama mencoba untuk membedakan apa makna istighfar, apa makna bertaubat, ya. Istighfar adalah permintaan daripada kita, seorang hamba, kepada Allah agar supaya Allah menghilangkan dosa yang ada pada kita. Itu istighfar yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi talabun minallah liizalati ma la yanbaghi. Jadi permintaan kepada Allah supaya Allah menghilangkan, menghapus segala dosa-dosa kita. Jadi kita minta kepada Allah, ya Allah hapuskan, ya Allah hilangkan dosa-dosa kita. Wa taubah sa'yun minal insani fi izalati ma la yanbaghi. Sedangkan taubat adalah usaha yang diupayakan oleh manusia untuk supaya terhapus, terampuni dosa-dosa yang ada pada dirinya, ya. Usaha dengan segala daya upaya yang dilakukan oleh manusia sendiri agar terampuni dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan istighfar apa? Permintaan kita kepada Allah, Allah yang hapuskan. Ya Allah hapuskan dosa-dosaku. Walau mungkin usaha kita kurang, ya, mungkin usaha kita kurang, tapi kita mendapatkan rahmat besar daripada Allah, semoga Allah ampuni. Sedangkan taubat adalah ibaratkan langkah kita, usaha kita, daya upaya kita yang kita miliki, dengan segenap tenaga kita meminta kepada Allah dengan usaha tersebut, ya Allah mudah-mudahan Engkau ampuni dosa-dosaku. Kalau orang yang mencuri misalkan, maka dia kembalikan apa barang yang dia curi, kemudian dia bersedekah banyak kepada Allah, ya, kemudian dia pergi meminta maaf kepada manusia, kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, dia sakiti dalam hidup. Ini namanya taubat. Berarti dia menyesal dari perbuatannya, dia menangis hari-hari, ya, dia berjanji tidak melakukannya lagi, tidak ada lagi segala hal yang tercela dia lakukan yang pernah dia lakukan dulu. Nah, ini taubat namanya. Ada usaha daripada manusia untuk melakukan yang seperti itu, melakukan pembebasan dosanya, untuk melakukan pengampunan supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti taubat. Sedangkan istighfar kepada Allah, minta doa kepada Allah, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya. Yang berarti menyetaubat adalah usaha di darat, sedangkan doa usaha dari atas, ya. Jadi ada mungkin dari itu lebih dipampun oleh Allah daripada kemampuan kita untuk mencari dari bawah, ya. Begitu. Jadi berbarengan istighfar ini dengan taubat, sehingga Nabi mengatakan sesungguhnya wa demi Allah, sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah, beristighfar dan bertaubat, ya, lebih daripada 70 kali, ya. Wa an Al-Aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Kemudian dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda,
Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wastaghfiru, dan minta ampunlah kepadanya. Nah, ini lihat, tubu, bertaubatlah, yaitu berusahalah untuk supaya Allah mengampuni dan menghapus dosa-dosamu, menghapus dosa-dosa kita. Usaha dengan meminta maaf, dengan menyesali kita, ya, dengan tidak mengulanginya lagi, dengan mengembalikan kezaliman yang na'udzubillah pernah kita ambil. Tubuh, bertobatlah dengan segera. Kami ingin sampaikan, ya, ini Nabi suruh kita bertaubat dan minta ampun. Jadi setelah kita bertaubat terus juga minta ampun. Jadi usaha kita, langkah kita itu taubat, sedangkan istighfar itu adalah doa kita, permintaan kita kepada Allah. Terus menerus kita minta, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Walau mungkin dengan hamba Allah dia sudah maafkan, kita tidak tahu ada masalah apa lagi di belakang itu, yang catatan itu tidak terhapus. Maka istighfar ini membuka, menjadikan hal-hal yang seperti itu bisa terhapus. Dosa-dosa kita bisa diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi suruh itu untuk bersegera. Nah, kami sampaikan, ada orang-orang yang ketika kita katakan, ini penting sedikit untuk dipahami. Na'ul, ada orang yang saking dia sudah terbiasanya berbuat dosa, itu sudah seperti orang mabuk, yang kalau dia tidak mabuk, seperti dia merasakan hidupnya itu bukan tidak normal, hidupnya itu sudah tidak normal kalau dia tidak mabuk. Jadi kalau kita tahan dia untuk nggak mabuk, nggak sanggup lagi. Ada orang berbuat dosa lain selain mabuk, tapi berbuat dosa itu lagi urangkah kemabukan. Kamania hanya itu orang yang cenderung. Kalau kita katakan ini haram, kita katakan ini dosa, dia tidak tahu itu. Bukan tidak tahu itu dosa, tapi tidak tahu untuk meninggalkan. Karena apa? Jika biasa, jika mengatau lagi kan, mengambil harta orang lain secara zalim, walaupun dia tahu itu tidak boleh, tapi memang dia biasa seperti itu. Makanya kenapa Nabi sampai mengatakan bahwa aku demi Allah, aku bersumpah, aku sendiri bertaubat setiap hari minta ampun kepada Allah dari dosa. Arti bertaubat, beliau tinggalkan yang tidak benar. Kita tinggalkan yang tidak benar. Padahal kita tahu Rasulullah SAW itu dosa, Nabi tidak berdosa. Nabi minta ampun dari sesuatu, Nabi tidak dosa. Dari apa Nabi minta ampun? Kata para ulama, Nabi meminta ampun dan bertaubat artinya adalah Nabi mengajarkan kita umatnya untuk bertaubat dan minta ampun seperti beliau. Beliau saja tidak dosa minta ampun kepada Allah, tapi karena beliau seorang Nabi yang menjadi teladan contoh bagi kita, Nabi ajarkan contoh secara langsung. Kalau Nabi enggak melakukan demikian, kita umatnya tidak tahu gimana cara dilakukan. Nabi geroh, hana berdoa nanya, iganya hana dosa, iganya hana dosa. Nah, sekarang Nabi enggak berdosa, tapi Nabi lakukan bagaimana supaya kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ya. Mudah-mudahan kita tidak jadilah seperti orang yang saya melihat dan mengalami. Ada orang yang nyata gedung desa, ya, kalau depu itu dosa besar, tapi memang dia tidak sanggup untuk meninggalkannya. Jika mengatau lagi, na'udzubillah. Ya, janganlah mudah-mudahan ada dosa-dosa amalan yang kita lakukan yang kita nggak mampu untuk bertaubat kepada Allah dan minta ampun dari dosa yang kita lakukan itu. Allahu Akbar. Ya, saking cikamenan, jangan sampai seperti itu. Ya. Maka Nabi katakan, tubu ilallah wastaghfiru, minta ampun, taubatlah kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, sesungguhnya aku bertaubat dalam satu hari mi'ata marrah, 100 kali. Nah, ini dalam hadis ini sampai 100 kali Nabi bertaubat. Bayangkan kalau dibagikan 24 jam, dalam 1 jam berapa kali Nabi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kita maknakan boleh dalam 1 jam kita berapa kali kita mengingat dosa kita, kita menyesal dan kita istighfar kepada Allah. Jadi dalam si jam tanya udiknya dalam tiura pada ke tanya tak ingat desa tanya, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janji tidak kita ulangi lagi. Nah, begitu saudara yang dimuliakan Allah. Dan di akhir daripada pertemuan kita hari ini, kami sampaikan bahawa amal soleh yang disukai kita lakukan pada 10 Zulhijjah adalah, karena ini kan 10 hari ini, ya, 10 hari. Jadi 9 hari Arafah, 10-nya adalah hari raya. Maka di hari raya tersebut amalan yang disukai kita lakukan adalah setelah kita sholat, tak lain adalah berkurban, melaksanakan adha, ibadah adha, yaitu ibadah menyembelih seekor hewan kurban untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah amalan yang dicintai dan disukai oleh Allah untuk kita laksanakan, ya, yaitu menyembelih seekor hewan kurban. Kita di masjid sudah kita mencanangkan, alhamdulillah setiap tahun kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan untuk tahun ini sampai saat ini sudah ada sekitar 10 apa 9 ya, 9 sapi insyaallah yang akan kita sembelih. Tinggal 3 orang lagi untuk melengkapkan 9. Tinggal berapa? Apa? 10 orang lagi. Oh, 3 lagi 10. Saya dengar tadi 9 ya. 3 lagi 10. 3 orang lagi jadi 10 sapi. Jadi maksudnya apa? Bukan 3 orang jadi sapi, bukan. Tapi 3 orang lagi ikut berkurban bersama kita di masjid, maka lengkaplah 10 ekor sapi kita sembelih di masjid insyaallah taala, ya. Saudaraku, 3 orang lagi. Baik lalu menyambut roh hana terima. Hero, ya. 3 orang lagi, siapa yang segera insyaallah akan apalagi ini di setornya di awal bulan Zulhijjah. Ini beda dengan setor awal-awal yang kali. Nyo awal Zulhijjah beda. Yang kan setor awal hana pun menyesal, ya. Ya. Hana pun menyesal, ya. Nyo yang di awal-awal ini lebih, yang 3 orang ini lebih, ya. Man dari angkat tangan baik, hana pun angkat tangan tadi. Ha, baik tak dulu tanya lebih god dari gop, ya. Ya. Jadi 3 orang lagi insyaallah taala. Jadi menyenak 3 orang lagi insyaallah 3 sapi. Nah, ini juga menjadi sebuah contoh kepada kita bahwa secara ekonomi kita lemah. Secara ekonomi kita lemah. Menurut data ekonomi di Aceh, ya, dan juga Indonesia secara umum, ekonomi lemah. Tapi kemampuan orang beribadah dengan hartanya tidak lemah. Ya. Kemampuan beribadah orang dengan hartanya itu tidak lemah. Ekonomi boleh lemah, tapi kemampuan beribadah tidak lemah. Itu harus dipilah, itu harus dibedakan. Oh, ada hananya, hana peng, kalau ni lemah maka ulun lewatnya hana. Untuk ibadah tidak lemah. Kita mampu lebih kuat bahkan. Dan Allah mampu memberikan, walau dalam kondisi ekonomi kita lemah, tapi Allah memberikan bagi orang yang mampu beribadah kepada Allah, ekonominya stabil. Ya, ekonominya stabil, kemampuannya itu baik. Nah, dan alhamdulillah siapapun yang telah berkurban, dia mendapatkan bahwa setiap tahun dia diberi kemampuan oleh Allah untuk berkurban. Ya, mampu diberikan oleh Allah untuk berkurban, dan kurban ini syukur nikmat Allah, syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhir tahun kita laksanakan. Nah, baik, ada pertanyaan yang mau ditanyakan, kami persilakan.